Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang troubleshoot di alat Dragon Eye yang menggunakan feature train following, menggunakan feature mode train following. Jadi kasusnya adalah seperti berikut. Ada pesan message WA dari customer di lapangan yang memberitahukan bahwa indikator height altitude target itu salah. Nah, ini dia, ini altitude-nya salah. Jadi di indikator ini altitude-nya terlalu rendah, targetnya 111 meter, sedangkan yang actualnya yang diinginkan adalah 850. Setelah ditelusuri, ini ya, jalan ceritanya adalah ini adalah kemungkinan dari data SRTM-nya lepas, karena sebelumnya pernah di uninstall Flight Pro-nya tetapi tidak menguninstall data SRTM. Jadi dimulai dari informasi ini, wrong altitude target pada saat masuk di line. Kemudian ini ada settingannya adalah seperti ini. Configuration source adalah menggunakan berdasarkan flight plan, dan ini tidak bisa diisi kalau di ini dipilih flight plan. Pilihan lain adalah manual, jadi kita isi secara manual angka-angka ini. Dalam mode flight plan, angka ini tidak bisa diisi. Jadi ini tidak ada masalah, dan ini adalah settingan train following di height configuration menggunakan pilihan flight plan. Ada kecurigaan SRTM-nya lepas, jadi kita harus mengecek SRTM-nya masih ada atau tidak, dan diputuskan untuk menginstal ulang SRTM-nya. Ini adalah settingan di Mission Pro pada saat pembuatan flight plan. Jadi DTM-nya tidak dipilih, tidak diselect, dan kita cek train following mode. Nanti semua altitude yang keluar dari flight plan adalah AGL, tidak ditambah dengan train. Trainnya nanti ditambahkan pada saat di Flight Pro. Contohnya di flight plan ini yang direncanakan adalah 750 meter AGL. Jadi nanti semua keluar ketinggiannya adalah 750 meter di darat maupun di gunung. Semuanya akan 750 meter. Ini adalah settingan di Mission Pro, hanya ini saja. Dan ini adalah settingan lain di Flight Pro. Di bagian Guidance Project, kita pilih untuk target height mode adalah sebagai berikut. Constant altitude above ground level, follow terrain topography. Ini adalah untuk apabila kita ingin menggunakan mode following terrain. Ada dua yang di setting follow terrain ini, dan di sini di Flight Pro hanya dua settingan ini aja, di setting flight plan, dan di sini constant altitude above ground level, follow terrain topography. Dua settingan ini di Flight Pro dan satu settingan di Mission Pro. Kemudian kita coba install ulang SRTM-nya, dan ternyata hasilnya tetap sama. Jadi menunjukkan wrong altitude, wrong target altitude. Dan cara untuk mengecek SRTM kita sebenarnya bisa dengan mengecek ke foldernya langsung atau ke control panel, program feature, dan di sini di install program. Apabila SRTM sudah terpasang, akan ada SRTM World Digital Elevation Model. File installation-nya adalah sebagai berikut. Nah, ini ada dua, ada dalam bentuk ISO, seluruhnya ada 12 atau sampai 15 GB. Kemudian ada yang dalam bentuk zip seperti ini, totalnya 25 GB. Yang saya pakai ini dua-duanya bisa dipakai. Yang biasa dipakai adalah yang ini, yang masih dalam bentuk zip. Ini harus di unzip dulu dengan menggunakan 7-zip. Dengan memilih zip yang pertama, nanti yang lainnya akan mengikuti atau otomatis akan terdeteksi menjadi satu kesatuan. Setelah di unzip, ini akan berbentuk seperti ini dalam bentuk .chap. Installernya adalah SRTM setup. Kita tinggal cukup menjalankan ini saja, SRTM setup. SRTM ini dipakai di Mission Pro dan dipakai juga di Flight Pro.
sebagai referensi model bumi atau model bumi atau model ground dari suatu area. Kita sudah install ulang di Flight Pro dengan mereferensi dokumen yang ada di user manual. Ini user manualnya ada di Leica SCMS user manual. Jadi ini mulai dari pertama sampai sekarang, cara pemakaiannya adalah tetap sama. Jadi kita cukup masuk di menu Flight Pro, di menu utama, kemudian kita klik tombol ini yang bentuk range, kemudian kita klik ini dan data SRTM yang ada di flash disk akan di running. Sebenarnya sih pakai DVD drive dia, nanti akan otomatis menginstal data SRTM ke komputer OC atau ke PC. Nanti tampilannya adalah seperti ini. Setelah running SRTM setup, kita pilih custom karena di Flight Pro OC memorinya terbatas, jadi kita pilih hanya daerah tertentu saja yang diperlukan. Ini kita pilih daerah mana saja yang kita perlukan saja, karena kalau totalnya ini diinstal semua akan memerlukan space 25 GB. Bisa dibaca langsung dari manual ini, Leica SCMS user manual. Dan setelah diinstal ulang ternyata hasilnya tetap sama, jadi menunjukkan wrong target altitude. Setelah diinvestigasi lebih lanjut dari lapangan memberikan video, nah ini sebelum masuk line altitude menunjukkan angka yang benar, tapi setelah masuk di line target altitude langsung minus. Ini salah total, ini berbahaya. Jadi hanya terjadi pada saat di line, indikator target ini salah. Ini settingannya flight plan, kemudian di target height dia sudah benar menggunakan settingan following terrain topography. Di GPS nggak ada masalah, IMU nggak ada masalah, semua oke. Dari video ini saya mendapat petunjuk bahwa di Flight Pro itu tidak ada masalah, karena sebelum masuk line menunjukkan angka yang benar. Ada kemungkinan ini disebabkan dari file perencanaannya sendiri, dari flight plan-nya yang dibuat di Mission Pro, dan ternyata benar menunjukkan. Kita mengecek ke data GPS, tangkapan GPS dan output dari kalkulasi GPS, altitude-nya sudah benar ya. Jadi tidak ada masalah dengan GPS, masih di ground sebelum take off. Jadi angka altitude yang ditunjukkan 108 meter, ini masih di daerah yang datar. Pada saat masuk line ini semuanya menunjukkan angka yang salah, minus 1000, di sini minus 133, ini salah total. Ini adalah di lidarnya juga menunjukkan angka atau nilai altitude yang benar, jadi tidak ada yang salah di sisi sistem. Menunjukkan minus 130, ini harusnya 850-an atau sekitar 900 meter. Jadi ternyata ini disebabkan oleh flight plan yang tidak atau belum dikomput ulang setelah dirubah PRF-nya. Di sini mereka mengganti nilai PRF di Mission Pro, tetapi tidak dikomput ulang. Setelah dilakukan komput ulang dan di-upload ulang ke sistem, semua berjalan normal kembali. Jadi ini penyebabnya adalah di file Mission Pro-nya pada saat pembuatan flight plan. Jadi hati-hati teman-teman kalau mau membuat flight plan, jangan lupa dikomput ulang, dan bila ada indikator di Flight Pro yang aneh itu dicek ulang di flight plan-nya. Apabila di sistem tidak ada atau sudah pernah melakukan penerbangan tanpa ada masalah. Semoga informasi ini bermanfaat. Bye.